Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita ini melakukan pesugihan di kuburan bayi Jabang untuk bertahan hidup. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak kisah seru kali ini. Semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya, amin. Meli duduk di teras rumahnya yang rewel, memandangi jalanan tanah yang basah setelah hujan sore tadi. Udara dingin menusuk kulitnya yang kurus. Tetapi ia tak peduli, tatapannya kosong. Pikirannya berkecamuk, memikirkan bagaimana caranya bisa bertahan hidup esok hari. Hidup Meli tak pernah mudah. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kesulitan. Lahir di keluarga miskin di pinggiran kota, ia tak sempat merasakan bangku sekolah terlalu lama. Sejak usia belasan, ia sudah bekerja serabutan membantu ibunya yang berjualan gorengan di pasar. Ayahnya pergi entah kemana, meninggalkan mereka dalam kemiskinan yang terus mencekik saat beranjak dewasa. Meli mencoba memperbaiki hidupnya dengan menikah dengan seorang pria yang ia kenal dari pasar. Awalnya ia berpikir hidupnya akan lebih baik. Suaminya Jono memang bukan pria yang kaya, tetapi ia pekerja keras. Namun, harapan Meli pupus setelah beberapa tahun pernikahan. Jono ternyata seorang penjudi. Uang hasil kerja kerasnya selalu habis di meja judi, membuat mereka terlilit utang. Puncaknya, ketika Jono kalah besar dan dikejar-kejar rentenir, ia melarikan diri tanpa kabar, meninggalkan Meli dalam keadaan mengandung anak pertama mereka. Bertahun-tahun berlalu, Meli harus berjuang sendirian membesarkan anaknya Aldi. Ia bekerja sebagai buruh cuci di rumah-rumah orang kaya. Upahnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Kadang jika majikannya sedang baik hati, ia diberi makanan sisa yang masih layak. Namun lebih sering, ia harus mengencangkan ikat pinggang agar Aldi bisa makan lebih banyak. Hidup semakin sulit ketika Aldi mulai sering sakit-sakitan. Bocah berusia 6 tahun itu memiliki tubuh yang kurus dan lemah. Batuknya tak kunjung sembuh, dan seringkali demam tinggi di malam hari. Meli tahu anaknya membutuhkan perawatan yang lebih baik. Tetapi, dari mana ia bisa mendapatkan uang untuk ke dokter? Biaya rumah sakit terlalu mahal untuknya, yang bahkan kesulitan membeli beras. Malam itu Aldi kembali demam. Tubuhnya panas membara, dan nafasnya terdengar berat. Meli panik. Ia mencoba menurunkan demam anaknya dengan kain basah. Tetapi suhu tubuh Aldi tak kunjung turun. Dengan tergesa-gesa, ia menggendong anaknya yang lemas, dan membawanya ke klinik terdekat. Sesampainya di sana, dokter yang memeriksa Aldi mengatakan bahwa kondisinya cukup serius. Aldi mengalami infeksi paru-paru dan membutuhkan perawatan lebih lanjut. Namun setelah melihat wajah Meli yang pucat dan lusuh, dokter hanya bisa menghela nafas. "Bu, kalau ibu tidak bisa membayar biaya perawatan, kami tidak bisa menanganinya lebih lanjut," ujar dokter dengan nada menyesal. Meli merasa dunianya runtuh. Ia tak punya cukup uang, dan tak ada seorang pun yang bisa ia mintai tolong. Dengan hati hancur, ia membawa Aldi pulang, berdoa agar anaknya bisa bertahan di tengah keputusasaan. Meli teringat sesuatu. Seorang tetangga pernah bercerita tentang seorang dukun di desa sebelah yang bisa membantu orang mendapatkan kekayaan dengan cara yang mudah. Konon beberapa orang yang dulu hidup miskin, kini menjadi kaya raya setelah datang ke dukun tersebut. Awalnya Meli mengabaikan cerita itu. Ia tidak percaya dengan hal-hal mistis, apalagi pesugihan. Namun keadaan membuatnya berpikir ulang. Jika ada cara untuk keluar dari kemiskinan ini, jika ada cara agar Aldi bisa mendapatkan pengobatan yang layak, bukankah sebaiknya ia mencoba? Malam itu dengan pikiran yang kalut, Meli duduk di sudut kamar, memeluk tubuh Aldi yang masih demam. Air matanya mengalir, membasahi rambut anaknya yang kusut. Ia merasa seperti ibu yang gagal. Dalam keheningan, ia mengambil keputusan. Besok ia akan pergi menemui dukun itu. Jika ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan anaknya, ia rela melakukan apa saja. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal, dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana, agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Pagi itu, Meli melangkah dengan ragu di jalan setapak menuju desa. Sebelah langit mendung, angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Langkahnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahannya untuk maju. Namun bayangan Aldi yang terbaring lemah di rumah terus menghantui pikirannya. Ia harus melakukan sesuatu. Menurut cerita tetangganya,
Dukun itu tinggal di sebuah rumah tua di pinggir desa, jauh dari pemukiman warga. Meli terus berjalan, melewati sawah-sawah yang mulai menguning, hingga akhirnya tiba di sebuah jalan sempit, yang diapit oleh pohon bambu tinggi. Di ujung jalan, berdiri sebuah rumah tua, dengan dinding kayu yang mulai lapuk. Dari luar rumah itu, tampak sunyi, seperti tidak berpenghuni. Meli sempat ragu, tetapi ketika ia hendak berbalik, pintu rumah itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, menimbulkan suara berderit yang menyeramkan. "Masuklah." Sebuah suara serak dan berat terdengar dari dalam. Jantung Meli berdegup kencang, tetapi ia memaksakan kakinya untuk melangkah masuk. Di dalam ruangan itu gelap, hanya diterangi beberapa lilin yang menyala. Di sudut ruangan, aroma dupa menyengat menusuk hidungnya. Di tengah ruangan, duduk seorang pria tua dengan jubah hitam. Wajahnya dipenuhi keriput, matanya tajam menatap Meli dari balik. Asap dupa yang mengepul di sekelilingnya. Berbagai benda aneh berserakan. Patung kecil, tulang belulang, dan botol kaca berisi cairan merah yang tidak jelas. Isinya. Meli menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku ingin meminta pertolongan," katanya dengan suara gemetar. Dukun itu tersenyum tipis, seolah sudah tahu apa yang ada di dalam pikiran Meli. "Kau ingin keluar dari kemiskinan, bukan?" tanyanya pelan. Meli mengangguk. "Aku butuh uang, anakku sakit. Aku tidak punya biaya untuk membawanya ke rumah sakit." Dukun itu menghela nafas, lalu menyipitkan matanya. "Apa kau yakin ingin menempuh jalan ini? Tidak ada yang gratis di dunia ini." Perempuan muda. Meli terdiam, hatinya berdebar kencang. Ia tahu ada harga yang harus dibayar, tetapi ia sudah terlalu putus asa untuk berpikir panjang. "Aku rela melakukan apa saja," katanya mantap. Dukun itu menyeringai, lalu berdiri, dan mengambil sebuah boneka kecil dari rak kayu di belakangnya. Boneka itu terbuat dari kain lusul, dengan wajah yang hampir tidak berbentuk. Matanya berlubang, seolah pernah ditusuk sesuatu. "Kau harus melakukan ritual pesugihan," kata dukun itu sambil menyerahkan boneka tersebut ke tangan Meli. "Tapi ini bukan ritual. Biasa kau harus mengambil tanah dari kuburan bayi yang baru saja dimakamkan, lalu menguburkannya bersama boneka. Ini di bawah tempat tidurmu." Meli menelan ludah. Kuburan bayi. Dukun itu mengangguk. Bayi adalah simbol kehidupan yang baru dimulai, tetapi belum sempat berkembang. Roh mereka masih rapuh, mudah terikat dengan dunia manusia. Dengan ritual ini, roh bayi itu akan menjadi perantara kekayaanmu. Uang akan mengalir tanpa henti, dan semua keinginanmu akan terkabul. Meli menggenggam boneka itu erat-erat, mencoba mencerna kata-kata sang dukun. "Apa yang harus aku lakukan setelah menguburnya?" tanyanya hati-hati. "Rawat boneka ini seperti anakmu sendiri. Beri dia sesaji setiap malam, susu permen, dan mainan kecil. Jangan pernah mengabaikannya, dan jangan pernah berusaha melepaskan diri. Jika kau melanggar, akibatnya akan mengerikan." Suara dukun itu terdengar dingin, menusuk hingga ke tulang. Meli menggigit bibirnya, ragu untuk sesaat, namun bayangan Aldi yang terbaring lemah di rumah kembali muncul di benaknya. Ia tidak punya pilihan lain. "Baik," katanya dengan suara mantap, "aku akan melakukannya." Dukun itu tersenyum puas. "Pergilah ke kuburan malam ini, saat bulan berada di puncaknya. Ambil tanah dari makam bayi yang baru dimakamkan. Setelah itu, ikuti instruksi yang sudah kuberikan." Meli mengangguk, lalu beranjak pergi. Saat ia melangkah keluar dari rumah tua itu, angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan kering di sekitarnya. Seakan alam sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Meli memandang boneka di tangannya. Sebuah ritual terlarang menantinya malam ini, dan ia telah memilih untuk menapaki jalan yang tidak bisa kembali. Malam itu langit tampak kelam tanpa bintang. Awan hitam bergulung-gulung, menutupi cahaya bulan yang seharusnya bersinar terang. Angin dingin berhembus pelan, menyapu dedaunan kering yang berserakan di jalan setapak menuju pemakaman desa. Meli melangkah dengan hati berdebar, menggenggam erat boneka lusuh pemberian dukun. Di balik salusuhnya, ia menatap ke depan, ke arah gerbang pemakaman yang berderit pelan. Saat ia dorong, suara angsel tua yang berkarat, menciptakan gema menyeramkan. Di keheningan malam, kuburan itu sunyi. Hanya suara serangga malam yang terdengar samar-samar, sesekali diselingi oleh suara burung hantu. Dari kejauhan, Meli merapatkan jaketnya, bukan karena dingin, tetapi karena perasaan takut yang mulai merayapi tubuhnya.
Ia sudah tahu kuburan mana yang harus dituju. Siang tadi ia sengaja datang, berpura-pura berziarah, untuk mencari makam bayi yang baru saja dimakamkan. Ada satu makam kecil di sudut pekuburan. Tanahnya masih merah, nisan kayunya masih baru. Dengan nama yang tertulis jelas, Rafli 3 bulan, hati Meli mencelos. Saat kembali berdiri di depan makam kecil itu, ia bisa merasakan bulu kuduknya meremang, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik batu nisan. Tapi ia tidak boleh ragu, dengan tangan gemetar, ia merogoh saku jaketnya, dan mengeluarkan pisau kecil yang ia bawa dari rumah. Ia berlutut di depan makam, dan mulai mengais tanah dengan pisau, menggali pelan-pelan, agar tidak menimbulkan suara berisik. Tanah terasa lembab di tangannya, jantungnya berdetak semakin kencang. Saat ia memasukkan segenggam tanah ke dalam kantong plastik, ia ingin segera pergi, tetapi tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat ranting-ranting pohon di sekelilingnya bergetar keras. Meli tertegur, jelas sekali, itu suara tangisan bayi. Tangannya membeku, kantong plastik berisi tanah nyaris terjatuh dari genggamannya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencoba mencari sumber suara. Namun tak ada siapapun di sana, hanya kuburan-kuburan sunyi, dan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Itu cuman perasaanku, hanya imajinasi, gumamnya dalam hati, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia buru-buru mengikat plastik berisi tanah, lalu berdiri dan melangkah mundur. Tapi baru beberapa langkah, ia merasakan sesuatu. Di balik tanah yang masih merah itu, ada sesuatu yang bergerak. Jantungnya hampir berhenti saat ia melihat dengan jelas. Tanah di atas makam bayi itu bergelombang, seperti ada sesuatu yang hendak keluar dari dalamnya. Meli menahan nafas, matanya membelalak, saat melihat bayangan kecil yang samar-samar muncul dari dalam kuburan. Sesosok tubuh mungil, tak berbentuk jelas, mulai merangkak keluar. Tangannya yang kecil, seperti mencari sesuatu di udara. Ketakutan menyergapnya, ia segera berlari tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya terburu-buru, hampir tersandung batu nisan di sekitarnya. Ia tak peduli, yang ada dalam pikirannya hanya satu hal, segera pergi dari tempat ini. Begitu keluar dari gerbang pemakaman, ia terengah-engah, lututnya lemas. Ia melihat ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Sunyi kuburan itu kembali seperti semula, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Meli memejamkan mata sejenak, lalu menguatkan diri. Aku tidak boleh takut, aku sudah sampai sejauh ini. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam erat plastik berisi tanah kuburan itu. Ia tahu ini baru awal dari segalanya, dan ia harus menyelesaikan ritual ini. Meli pulang dengan nafas tersengal, masih diliputi rasa takut setelah kejadian di kuburan. Begitu masuk ke dalam rumah kontrakannya yang sempit, ia segera mengunci pintu rapat-rapat. Jantungnya masih berdebar kencang. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menatap kantong plastik berisi tanah kuburan yang masih digenggam erat di tangannya. Ritual harus segera diselesaikan. Dengan tangan gemetar, ia berjalan ke kamarnya. Kamar itu hanya beralaskan kasur tipis yang diletakkan di lantai. Dengan cepat, ia merogoh tanah dari dalam plastik dan menggali lubang kecil di bawah kasur. Setelah itu, ia meletakkan boneka lusuh pemberian dukun di atas tanah tersebut, lalu menutupnya kembali dengan sisa tanah yang tersisa. Meli menarik nafas panjang, lalu meraih segelas susu yang telah ia siapkan, dan menuangkannya ke dalam mangkuk kecil di dekat kasur. Ia juga meletakkan permen di sebelahnya, seperti yang diperintahkan dukun. Ia duduk bersila di depan kasur, menatap tanah yang baru saja dikuburnya. Aku sudah melakukan semua yang diperintahkan. Sekarang aku hanya harus menunggu. Malam itu ia tidur dengan gelisah. Ia terus bermimpi buruk. Bayangan hitam, suara bayi menangis, tangan-tangan kecil yang mencengkeram tubuhnya. Namun keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Pagi itu Meli bangun dengan kepala berat. Sisa mimpi buruknya masih terasa nyata. Namun saat ia membuka pintu rumah, ia menemukan amplop putih tergeletak di depan pintunya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Saat ia membungkuk untuk mengambilnya, dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu, dan terkejut mendapati isinya tumpukan uang 100.000, tebal dan masih baru. Matanya melebar. Ia menghitung lembar demi lembar. 5 juta rupiah. Ini dari mana? Ia mencoba mengingat. Apakah ada seseorang yang pernah menjanjikan uang ini padanya? Tidak ada. Ia bahkan tidak punya siapa-siapa yang bisa memberinya uang sebanyak ini.
Meli menelan ludah. Ia menoleh ke arah kasurnya, tepat di tempat ia mengubur boneka dan tanah kuburan semalam. Apa ini hasil dari ritual itu? Ia menggelengkan kepalanya, menepis pikiran itu. Mungkin ini hanya kebetulan, namun kejadian berikutnya membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sedang bekerja di luar nalar. Mele yang biasanya kesulitan mencari kerja, tiba-tiba mendapatkan panggilan dari sebuah restoran ternama di kota. Ia bahkan tidak ingat kapan ia pernah melamar ke sana. Namun pemilik restoran mengatakan bahwa mereka tertarik dengan lamarannya dan bersedia memberinya posisi dengan gaji yang jauh lebih besar dari pekerjaannya sebelumnya. Lebih aneh lagi, pelanggan restoran itu sering memberikan tip yang besar padanya. Dalam sehari, ia bisa membawa pulang lebih dari 1 juta rupiah hanya dari uang tip. Hatinya mulai diliputi kebingungan, tetapi juga kebahagiaan. Apa benar ritual ini bekerja secepat itu? Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Selama ini adalah keberuntungan baginya. Ia tidak akan menolak, namun tanda-tanda aneh mulai muncul. Malamnya Meli bermimpi. Ia berada di dalam ruangan gelap, hanya diterangi cahaya remang-remang di sekelilingnya. Terdengar suara lirih anak-anak yang tertawa. Saat ia mencoba mencari sumber suara itu, ia melihatnya, sosok seorang bayi, duduk di lantai, menatapnya dengan mata kosong. Bibirnya bergerak, seolah berusaha mengatakan sesuatu. "Mama." Meli terbangun dengan nafas memburu. Dadanya naik turun, keringat membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke arah kasurnya, ke tempat boneka itu dikubur. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Boneka lusuh yang ia kubur semalam, kini tampak sedikit lebih bersih. Warnanya yang tadinya kusam, kini lebih cerah. Seakan-akan sesuatu telah membersihkannya dalam semalam. Dan yang paling membuatnya ketakutan, boneka itu seperti tersenyum padanya. Namun dengan cepat ia menepis rasa takutnya. Tidak mungkin, mungkin aku hanya terlalu lelah. Ia mencoba mengabaikan semuanya dan kembali tidur. Namun ia tidak sadar bahwa malam itu, sesuatu telah berubah dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia kendalikan. Sejak menemukan boneka yang tampak lebih bersih dan tersenyum, Meli berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya. Ia mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal aneh dan menikmati keberuntungan yang datang begitu cepat dalam hidupnya. Namun semakin hari, semakin banyak kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Malam itu Meli terbangun oleh suara aneh, suara tangisan bayi yang lirih, nyaris tertelan suara angin malam. Meli menahan nafas, ia menoleh ke sekeliling kamar, mencoba mencari sumber suara itu. Namun kamar itu kosong, hanya ada dirinya sendiri. Suara itu semakin jelas, bukan dari luar, bukan dari kamar sebelah, itu berasal dari dalam rumahnya. Meli menggigit bibirnya, berusaha menenangkan diri. Dengan ragu, ia turun dari kasurnya dan berjalan perlahan ke ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangan di dinding tampak bergoyang-goyang. Suara tangisan itu kini terdengar dari dapur. Ia menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia berjalan ke arah dapur. Namun begitu ia tiba, suara itu tiba-tiba menghilang. Hanya kesunyian yang menyelimuti rumahnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia menggelengkan kepalanya. Mungkin aku hanya berhalusinasi. Namun kejadian itu bukan yang terakhir. Sehari setelah kejadian suara tangisan, Meli mulai memperhatikan sesuatu yang aneh pada boneka yang dikuburnya. Awalnya ia berpikir itu hanya perasaannya saja, tapi semakin lama, ia yakin bahwa boneka itu berubah. Posisi setiap kali ia melihatnya, malam pertama, boneka itu masih ada di tempatnya, terkubur rapi di bawah kasur. Namun keesokan harinya, saat ia membereskan kasur, ia menemukan boneka itu sedikit menonjol dari dalam tanah. Meli terdiam, bukankah aku sudah menguburnya lebih dalam? Dengan hati-hati, ia menekan tanah itu kembali, agar boneka tidak terlihat. Ia mencoba melupakan hal itu, namun malam berikutnya, hal yang lebih aneh terjadi. Saat ia masuk ke kamar, boneka itu sudah berada di atas kasur. Meli terbelalak, ia yakin, ia tidak pernah mengeluarkan boneka itu dari tanah. Ia mundur selangkah, dadanya naik turun menahan nafas. Perasaan takut mulai menjalari tubuhnya. Dengan gemetar, ia mengambil boneka itu dan membawanya kembali ke tempat semula. Ia menggali tanah di bawah kasur dan menekannya lebih dalam. Namun ia tidak bisa menghilangkan
Perasaan bahwa sesuatu telah berubah dalam rumah ini. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tapi bisa merasakannya hari-hari berikutnya. Rumah yang dulu terasa nyaman, kini menjadi tempat yang menyesakan. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Meskipun cuaca di luar masih sama, bahkan di siang hari, Meli merasa seperti ada bayangan yang melintas di sudut matanya. Kadang-kadang, saat ia berjalan di dalam rumah, ia merasakan ada sesuatu yang mengikutinya, bukan manusia, bukan juga sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Setiap kali ia masuk ke kamar, ia merasa seperti ada sepasang mata kecil yang mengawasinya. Dari sudut ruangan, Meli mulai sulit tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa ada sesuatu yang berbisik di telinganya. Suara kecil, seperti suara anak-anak yang tertawa pelan. Tapi ketika ia membuka mata, tidak ada siapa-siapa. Puncaknya terjadi suatu malam. Meli baru saja selesai mandi. Ketika ia menatap ke cermin di kamar mandi, rambutnya masih basah, air menetes dari ujung dagunya. Saat ia mengusap wajahnya dengan handuk dan kembali menatap cermin, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Di dalam cermin, bayangan Meli masih diam, menatapnya dengan mata kosong. Meli tercekat, tubuhnya tak bisa bergerak. Ia mengerjap, berharap itu hanya ilusi. Namun saat ia hendak mundur, bayangannya tersenyum kepadanya. Senyuman yang tidak alami, seperti seringai seorang anak kecil yang menyimpan sesuatu yang mengerikan. Meli menjerit, menjatuhkan handuknya, lalu berlari keluar dari kamar mandi. Ia mengunci pintu dan duduk di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Apa yang terjadi denganku? Bisiknya ketakutan. Ia menoleh ke kasurnya. Boneka itu masih ada di sana. Dan kali ini matanya tampak lebih hitam, lebih hidup. Meli kini sadar, ini bukan sekadar perasaan atau kebetulan. Sesuatu yang tidak seharusnya ada, kini berada di rumahnya. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Setelah kejadian di cermin, Meli tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam rumahnya. Rasa takut semakin menghantuinya, membuat tidurnya tidak nyenyak, pikirannya tidak tenang, dan tubuhnya semakin lelah. Namun ia tidak bisa pergi begitu saja. Bagaimana bisa ia meninggalkan semua kenyamanan ini? Rumah mewah, uang melimpah, dan kehidupan yang selama ini ia impikan. Tetapi, apa artinya semua itu? Jika setiap malam ia dicekam rasa takut, tangisan bayi yang sebelumnya hanya terdengar sesekali, kini semakin sering. Awalnya hanya terdengar samar-samar di tengah malam. Tapi sekarang suara itu semakin jelas, wan-wan. Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam rumah, dekat sekali, kadang dari sudut ruangan, kadang dari bawah kasurnya. Meli mencoba menutupi telinganya dengan bantal, tapi suara itu tetap terdengar. Bahkan beberapa kali ia merasa kasurnya bergetar halus, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Ia pernah memberanikan diri menyingkap selimut, dan melihat ke lantai, tidak ada apa-apa. Namun begitu ia kembali tidur, suara itu datang lagi. Malam-malamnya menjadi mimpi buruk yang nyata. Suatu malam, saat Meli baru saja hendak tidur, ia mendengar suara kereyek pelan dari ruang tamu. Seperti suara engsel pintu yang bergerak. Ia menahan nafas, mendengarkan lebih seksama. Tidak lama kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, dengan langkah hati-hati. Ia keluar dari kamar dan menuju ruang tamu. Rumahnya gelap. Hanya diterangi cahaya remang dari lampu jalan di luar jendela. Ketika ia sampai di ruang tamu, jantungnya hampir berhenti. Pintu rumahnya yang tadi tertutup rapat, kini terbuka sedikit. Meli menelan ludah. Ia yakin telah menguncinya sebelum tidur. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu dan menutupnya kembali. Tapi saat ia hendak berbalik, tutup pintunya suara lirih seorang anak terdengar dari belakangnya. Meli tersentak, tubuhnya membeku. Jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Gangguan semakin intens kini. Setiap malam, Meli sering mendengar suara langkah kaki kecil. Di dalam rumahnya, kadang langkah itu terdengar berlarian di lorong, kadang terdengar pelan. Seperti ada seseorang yang sedang berjalan, mengendap-endap. Ia pernah mencoba mencari sumber suara itu. Menyalakan semua lampu, dan menyisir seluruh rumah. Tapi tidak ada apa-apa. Tapi yang paling menyeramkan adalah ketika suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan kamarnya, dan lebih dari sekali
ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Saat ia mengintip ke celah bawah pintu kamarnya, ia melihat dua kaki kecil berdiri di depan pintunya. Gangguan yang paling menakutkan terjadi suatu malam, ketika Millie sedang duduk di tempat tidurnya. Mencoba mengabaikan rasa takutnya, ia menyalakan televisi, agar ada suara yang bisa mengusir kesunyian. Tapi baru beberapa menit menonton, listrik tiba-tiba padam. Ruangan langsung gelap gulita. Millie meraba-raba, mencari ponselnya untuk menyalakan senter. Tapi sebelum ia menemukannya, sesuatu bergerak di sudut kamar. Ia mendengar suara, seperti sesuatu yang bergeser di lantai. Matanya mulai terbiasa dengan kegelapan. Dan saat ia menoleh ke sudut kamar, ia melihatnya. Boneka lusuh yang seharusnya terkubur di bawah kasur, kini duduk di pojok ruangan. Dan kali ini, ekspresinya berbeda. Mulutnya yang tadinya tertutup rapat, kini sedikit terbuka, seperti sedang tersenyum lebar. Lebih lebar dari seharusnya. Millie membeku. Jantungnya berdetak semakin kencang, hampir seperti ingin meledak. Tiba-tiba boneka itu bergerak, kepalanya miring sedikit, seolah sedang memperhatikannya. Lalu sebuah suara pelan keluar dari boneka itu. "Mama!" Millie berteriak sekencang-kencangnya. Ia buru-buru menyalakan ponselnya dan menyorotkan cahaya senter ke arah boneka itu. Tapi anehnya, begitu cahaya mengenai boneka itu kembali seperti semula. Lusuh diam, tidak bergerak, tidak ada senyum mengerikan, tidak ada kepala yang miring. Millie tersengal, tubuhnya lemas. Ia tidak tahu, apakah ia hanya berhalusinasi, atau memang ada sesuatu yang bermain dengannya. Satu hal yang pasti, ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Namun Millie belum tahu bahwa gangguan yang lebih mengerikan masih akan datang. Millie tidak bisa lagi mengabaikan teror yang semakin menjadi-jadi di rumahnya. Setiap sudut rumahnya kini terasa dingin, sunyi, dan menyesakan. Seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata mengintainya. Malam-malamnya dipenuhi oleh suara tangisan bayi, langkah kaki kecil, dan boneka yang terus-menerus berpindah tempat. Namun ia masih berusaha bertahan, berharap semua ini hanya sementara. Namun apa yang terjadi malam itu membuatnya sadar bahwa ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini adalah kutukan, dan ia tidak bisa lari. Millie mulai melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Awalnya hanya sekilas, seperti bayangan yang melintas di sudut matanya. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Tapi lama-kelamaan, bayangan itu semakin jelas. Suatu malam, ketika ia sedang duduk di ruang tamu, ia melihat sesuatu di layar televisinya yang sedang mati. Ada sesuatu di sana, sosok kecil, duduk diam di belakangnya. Millie membeku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak berani menoleh, namun dalam refleksi itu, sosok kecil itu mulai bergerak perlahan, merayap mendekatinya dengan jantung berdebar kencang. Millie memejamkan matanya, berharap itu hanya ilusi. Tapi begitu ia membuka mata kembali, bayangan itu sudah tidak ada. Ia menoleh dengan cepat. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun hawa dingin yang menyelimuti ruangan tidak hilang. Seolah ada sesuatu yang masih berada di sana, mengawasinya. Gangguan tidak berhenti di situ. Suatu malam, Millie mengalami mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah kuburan bayi, tepat di tempat ia melakukan ritual pesugihan. Tapi kali ini, kuburan itu tidak sunyi. Di sekelilingnya, anak-anak kecil berdiri melingkar. Tubuh mereka kurus kering, kulitnya pucat kebiruan, dan pakaiannya compang-camping. Millie ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Anak-anak itu menatapnya. Tanpa mata-mata, mereka kosong. Hanya lubang hitam yang dalam, seperti jurang yang tidak berujung. Lalu salah satu dari mereka mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Millie. "Mama!" Suara itu terdengar parau, bergema di udara. Millie terperangah. Ia menggelengkan kepalanya. "Mundur selangkah." "Bukan aku. Bukan mama kalian." Suaranya bergetar. Anak-anak itu tetap diam, tapi langkah mereka semakin mendekat. Saat Millie berusaha lari, tiba-tiba tanah di bawahnya ambles. Seolah ada tangan-tangan kecil yang menariknya ke dalam. Ia berteriak, meronta mencoba melepaskan diri. Tapi sebelum ia tenggelam sepenuhnya, ia terbangun, dadanya naik turun. Nafasnya tersengal-sengal. Namun kengerian belum berakhir. Karena begitu ia menoleh ke samping, boneka lusuh itu duduk di sampingnya, menatap langsung ke arahnya. Sejak malam mimpi buruk itu, Millie mulai melihat sosok anak-anak kecil di rumahnya.
Bukan lagi sekadar bayangan, bukan lagi sekadar suara. Mereka ada di sana saat ia berada di dapur. Ia melihat sekilas sosok kecil berdiri di lorong. Saat ia di kamar mandi, ia mendengar suara tawa lirih dari belakangnya. Saat ia berbaring di tempat tidur, ia merasakan sesuatu yang duduk di ujung kasurnya. Suatu kali ia mencoba mengabaikannya, tetap menjalani hari seperti biasa. Tapi saat ia sedang makan di ruang makan, sesuatu terjadi. Sendok yang dipegangnya tiba-tiba jatuh. Saat ia membungkuk untuk mengambilnya, ia melihat kaki-kaki kecil berjejer di bawah meja. Meli terdiam, tubuhnya membeku. Ia tidak berani mendongak, tidak berani melihat siapa yang ada di seberangnya. Namun saat ia perlahan-lahan mengangkat kepalanya, anak-anak itu sudah berdiri di depan meja. Mata mereka hitam kosong. Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata dengan suara yang mengerikan, "Mama main sama kami yuk." Meli berteriak dan berlari ke kamarnya, mengunci pintu. Tapi bahkan di dalam kamarnya, ia masih bisa mendengar suara mereka. "Mama, mama, kami di sini. Kami selalu di sini." Dan saat ia melihat ke cermin, ia melihat sesuatu yang membuatnya ingin mati saja. Saat itu juga, bayangannya sendiri tersenyum lebar, dengan dua mata hitam kosong seperti anak-anak itu. Meli kini sadar, ia tidak akan pernah bisa lari, tidak akan pernah bisa lepas dari kutukan ini. Meli merasa semakin terjebak dalam mimpi buruk, yang tidak pernah berakhir. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, semakin memperdalam cengkraman. Kutukan yang menghantui hidupnya. Suara tangisan bayi, bayangan anak-anak tanpa mata, boneka yang bergerak sendiri. Semua itu terus mengusik ketenangannya. Ia tidak bisa lagi berdiam diri. Keputusasaannya semakin memuncak. Dan pada titik itu, ia tahu satu hal dengan pasti. Ia harus mencoba keluar, tapi apakah itu mungkin? Apakah ada jalan keluar dari semua ini? Meli mulai mencari cara untuk mengakhiri penderitaannya. Ia tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah dukun tua yang telah memberinya ritual pesugihan itu. Ia harus menemui pria itu dan meminta agar kutukan ini diangkat. Pagi itu dengan tekad bulat, Meli bergegas menuju rumah dukun tua. Jalan yang biasa ia tempuh tampak semakin suram. Tidak ada lagi keceriaan yang dirasakan. Di sepanjang perjalanan, semua terasa berat, seperti dunia sedang menekan dirinya semakin dalam. Setibanya di depan rumah dukun, Meli merasa ragu. Ia sudah tidak yakin lagi apakah ia akan mendapatkan jawaban yang baik. Namun tekadnya untuk mengakhiri segala penderitaan ini jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Dukun tua itu menyambutnya dengan senyum tipis yang tidak menyembunyikan apa-apa. Ia seperti sudah tahu apa yang akan Meli katakan. "Apakah Anda ingin melepaskan pesugihan ini?" tanya dukun dengan suara rendah. Meli mengangguk dengan terbata-bata. "Tolong, saya tidak tahan lagi. Rumah saya dihantui, suara tangisan bayi, bayangan anak-anak tanpa mata. Saya takut. Saya ingin keluar dari semua ini." Dukun itu mengangguk perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. "Kau tahu bahwa perjanjian ini tidak bisa dibatalkan begitu saja. Tak ada jalan keluar. Jika kau ingin membebaskan dirimu, harga yang harus dibayar jauh lebih besar daripada yang kau bayangkan." Meli merasakan seolah dunia runtuh di atasnya. Kata-kata dukun itu seolah mengubur harapannya. Ia tidak bisa keluar dari kutukan ini. Tidak ada cara untuk menghindar. Dukun itu melanjutkan, "Kau sudah mengikat diri dengan mereka. Anak-anak yang telah kau korbankan untuk kekayaanmu. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Meli merasakan tenggorokannya tercekat. "Apa yang harus saya lakukan?" Dukun itu menghela nafas panjang, lalu berkata, "Tidak ada yang bisa dilakukan, Meli. Mereka akan datang menjemputmu. Sudah terlambat untuk menyesali semua yang telah terjadi." Meli mundur, matanya mulai basah. "Tidak, ada sesuatu yang bisa saya lakukan, pasti ada." Dukun itu memandangnya dengan tatapan kosong, seolah sudah menyerah pada takdir. "Aku sudah memperingatkanmu. Mereka yang telah kau ganggu, mereka akan mengambil apa yang menjadi milik mereka. Mereka akan datang untukmu, Meli." Meli berlari keluar dari rumah dukun. Hatinya hancur, kakinya terasa lemas. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan. Saat Meli kembali ke rumah, ia merasa semakin terperangkap. Semua yang ada di rumah itu terasa sangat nyata, dan semuanya semakin mendekat. Bayangan anak-anak yang tak terlihat, matanya semakin sering muncul, boneka lusuh,
itu terus berada di tempat yang tidak seharusnya. Meli tahu bahwa gangguan-gangguan itu bukan hal biasa. Mereka sudah berada di dalam rumahnya, dan mereka tidak akan pergi. Malam itu, saat ia tidur dengan mata yang berat, ia mendengar suara tawa yang aneh. Suara itu datang dari bawah tempat tidurnya, seperti ada anak kecil yang bersembunyi. Meli menahan nafas, tubuhnya kaku. Tiba-tiba tempat tidur berguncang hebat, seolah ada sesuatu yang sedang berusaha keluar dari bawahnya. Meli segera bangun, tapi sebelum ia sempat berlari, suara itu bergema di seluruh rumah. "Kami sudah datang, Mama," dengan gemetar. Meli menoleh ke sudut ruangan. Bayangan anak-anak tanpa mata itu muncul kembali. Berdiri di sana, mereka seperti berbaris, satu demi satu, tanpa ekspresi. Hanya mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Ia berteriak, berusaha melarikan diri, tetapi kakinya seperti tertanam di lantai. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah ia sedang berjalan melalui lumpur. Anak-anak itu mulai bergerak mendekatinya. Langkah mereka kecil, tetapi cepat. "Tidak, jangan dekat-dekat," teriak Meli. Tubuhnya semakin panik, namun suara itu terus mengalir. Semakin banyak yang menyusulnya, semakin banyak yang datang. "Mama, kami ingin kembali." Semakin lama gangguan itu semakin keras. Meli tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa lepas. Dukun tua itu benar, tak ada jalan keluar. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, seolah nyawanya semakin ditarik ke suatu tempat yang gelap dan dingin. Kini, dia hanya bisa berlari dalam kegelapan, terjebak dalam dunia yang tak bisa ia pahami. Meli menangis. Satu-satunya yang bisa ia rasakan sekarang adalah keputusasaan. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu anak-anak itu sudah datang untuk menagih, dan tak ada yang bisa menyelamatkannya. Meli merasakan tubuhnya semakin lelah, tak lagi mampu melawan. Teror yang terus-menerus mengancam. Setiap kali ia menoleh, bayangan anak-anak itu semakin dekat. Suara tangisan bayi terdengar lebih keras, memekakkan telinga, meresap ke dalam pikirannya, dan menghancurkan segala ketenangan yang pernah ada. Meli tahu bahwa waktunya sudah habis. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Malam itu, ketika dia terbangun dari tiduran yang penuh dengan mimpi buruk, ada sesuatu yang berbeda. Suara tangisan bayi terdengar lebih dekat, dan di luar sana, di bawah sinar rembulan, ia bisa melihat bayangan anak-anak yang tak memiliki mata. Mereka berdiri di halaman rumahnya, menatap ke dalam jendela, memanggil namanya. Suara mereka terdengar lebih nyaring, lebih menghantui, seperti sudah berada tepat di sampingnya. Namun kali ini, Meli tidak takut lagi. Ia merasa seperti sudah mencapai titik akhir. Sudah tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Ketakutan yang dulu membelenggu dirinya, kini berubah menjadi keputusasaan yang dalam. Tak ada lagi pilihan selain menerima kenyataan. Saat Meli berdiri di depan cermin di kamar tidurnya, ia merasa ada yang salah. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Ia menatap wajahnya dengan tatapan kosong, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tiba-tiba bayangannya di cermin mulai bergerak dengan cara yang tidak biasa. Bayangannya tidak mengikuti gerak tubuhnya, seolah ada dua Meli yang berdiri di sana. Tetapi salah satunya tampak lebih kecil, lebih cacat. Wajahnya berubah, terdistorsi. Tubuhnya semakin mengecil, kulitnya semakin pucat, seolah tubuh itu sedang membusuk dengan cepat. Jantung Meli berdebar kencang. Bayangannya berubah menjadi sosok bayi cacat. Kulitnya terkelupas, matanya kosong, dan bibirnya tersenyum lebar, seolah menantikan kedatangannya. Wajah itu tidak hanya mengerikan, tetapi juga mengingatkan Meli pada makhluk yang ia korbankan untuk kekayaan. Tidak, ini tidak mungkin. Meli berteriak, tubuhnya mulai gemetar hebat, namun bayangannya tetap mengarah kepadanya. Meli ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat. Ia merasa tubuhnya semakin kecil, semakin rapuh, semakin lemah. Ia mencoba untuk bergerak, mencoba menghindar, tetapi tubuhnya sudah tidak bisa lagi bergerak seperti dulu. Ia merasakan kulitnya mengering, otot-ototnya melemah, dan tulangnya terasa rapuh. Ia mulai berubah. Sementara itu, suara tawa yang aneh kembali terdengar. Tawa anak-anak yang tanpa mata itu menggema di sekelilingnya. Setiap langkah yang diambil, Meli terasa semakin berat, semakin dipenuhi dengan kehampaan. Ia berusaha untuk berteriak, tetapi suara itu tidak keluar dari tenggorokannya. Bibirnya kaku. Meli jatuh ke lututnya. Tubuhnya mulai membusuk.
Ia tidak bisa bernafas dengan benar. Semua yang ada di dalam dirinya terasa seperti runtuh. Seperti hidupnya yang dulu hilang dalam sekejap di depan cermin. Ia melihat sosok bayi cacat yang kini menggantikannya. Bayangan itu merangkak mendekat. Senyum lebar semakin memperlihatkan gigi-gigi yang rapuh. Meli ingin mengulurkan tangan, mencoba menyentuh bayangannya. Tetapi tangan itu bukan miliknya. Tangan itu terlalu kecil, terlalu rapuh. Seperti tangan seorang bayi yang baru saja dilahirkan. Saat itulah Meli tahu, ia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ia menjadi bagian dari dunia arwah yang ia langgar. Tiba-tiba seolah-olah segala sesuatu terhenti. Tidak ada suara lagi, tidak ada suara tangisan bayi. Tidak ada bayangan anak-anak yang mengerikan. Semua menjadi hening, Meli tidak merasakan apapun lagi. Namun begitu dia membuka matanya yang kini kosong, ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Meli kini berdiri di tengah kegelapan, dikelilingi oleh anak-anak yang telah ia korbankan. Mereka semua berdiri diam, dengan mata kosong. Senyum lebar di wajah mereka yang terdistorsi. Semua ini adalah akibat dari pilihannya. Ia adalah bagian dari mereka sekarang. Kami sudah menunggumu, Mama. Suara mereka bergema dalam kegelapan. Tangan Meli yang rapuh dan kecil terangkat, dan ia merasakan adanya suatu kekuatan yang menariknya lebih dalam. Ke dalam kegelapan, Meli ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa terdiam, melihat dirinya menjadi bagian dari dunia arwah yang abadi. Segalanya menjadi gelap, dan Meli lenyap. Tak ada jejak, tak ada bekas. Dia hilang selamanya. Di luar rumah mewahnya, hanya ada keheningan. Rumah itu kosong dan terbengkalai. Dinding-dindingnya mulai rapuh, dan pintu-pintu yang dulu tertutup rapat, kini terbuka lebar. Tidak ada lagi yang menghuninya. Namun suara tangisan bayi yang tak pernah hilang dari dalam rumah itu terus menggema, seolah memanggil korban berikutnya. Beberapa bulan setelah Meli menghilang, rumor mulai beredar di kalangan warga sekitar. Mereka mengatakan bahwa ada suara tangisan bayi yang sering terdengar dari dalam rumah besar yang kini terbengkalai itu. Bahkan beberapa orang yang berani memasuki rumah itu mengaku mendengar suara langkah kaki kecil, suara tawa anak-anak yang mengerikan, dan melihat bayangan yang bergerak dengan cara yang tidak wajar. Setiap kali seseorang mencoba untuk masuk ke dalam rumah itu, mereka merasakan hawa dingin yang mencekam dan perasaan tidak nyaman yang mendalam. Seperti ada yang mengawasi mereka dari kegelapan. Tidak ada yang berani tinggal lama di sana. Semua orang tahu, rumah itu telah menjadi kuburan yang sesungguhnya. Tempat di mana arwah anak-anak yang terkorbankan dan arwah Meli berdiam, menunggu untuk menarik korban berikutnya. Di dalam rumah itu, boneka lusuh yang dulu menjadi simbol kutukan masih ada di sudut ruangan, tertawa pelan, menunggu waktu yang tepat untuk kembali lagi. Menunggu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Rumor mengenai rumah mewah milik Meli terus berkembang, menarik perhatian orang-orang yang penasaran dengan kisah mengerikan yang beredar. Rumah itu telah berdiri kosong selama berbulan-bulan, namun desas-desus tentang suara, tangisan bayi dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sana tidak pernah padam. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa rumah tersebut sekarang menjadi tempat yang terkutuk. Dan setiap kali seseorang berani mendekat, mereka merasakan kehadiran sesuatu yang mengerikan. Seperti ada yang mengintai dari balik kegelapan. Orang-orang yang mencoba memasuki rumah itu seringkali tidak pernah kembali dengan utuh. Beberapa melaporkan bahwa mereka melihat bayangan anak-anak tanpa mata berdiri di sudut ruangan. Sementara yang lain mengklaim bahwa mereka mendengar suara tawa anak-anak yang mencekam semakin mendekat dengan setiap detik yang berlalu. Mereka yang selamat dari pengalaman mengerikan itu akan menceritakan bagaimana mereka merasa terperangkap dalam dunia lain yang tak terlihat, dihantui oleh kehadiran arwah-arwah yang tidak bisa dilihat, tetapi selalu bisa dirasakan. Namun meski begitu, banyak yang telah mendengar cerita atau bahkan menyaksikan kejadian aneh di rumah itu. Masih ada saja orang yang tertarik untuk mencoba keberuntungan mereka. Beberapa datang dengan niat jahat, berharap bisa mendapatkan harta karun tersembunyi, atau mengungkap rahasia yang terkubur di dalam rumah itu. Namun tak ada yang pernah berhasil keluar dengan selamat. Setiap orang yang mencoba masuk ke dalam rumah itu, pada akhirnya akan merasakan kutukan yang sama, ditarik ke dalam dunia arwah yang menghantui, tanpa ada harapan untuk kembali.
Sekarang rumah itu berdiri terbengkalai, dengan dinding-dinding yang mulai retak dan atap yang hampir roboh. Pintu-pintu yang dulu tertutup rapat kini terbuka lebar, membiarkan angin malam masuk, membawa suara-suara aneh yang datang entah dari mana. Hanya keheningan yang terasa begitu mencekam di sekitar rumah, meskipun tak jarang suara tangisan bayi yang melengking dan tak berujung terdengar di malam hari. Bagi mereka yang masih berani mendekat, suara itu bisa terdengar begitu nyata, begitu dekat, seolah berasal dari dalam rumah itu sendiri, mengundang mereka untuk mencari tahu lebih jauh. Namun, setiap orang yang berani mencoba untuk memasuki rumah itu akan merasakan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Keanehan-keanehan mulai terasa begitu nyata, seperti ada yang mengamati setiap langkah mereka. Di dalam rumah yang gelap, angin seolah berbisik, dengan suara yang nyaris tak terdengar, membawa aroma busuk, yang berasal dari sesuatu yang lebih gelap. Dari kegelapan itu sendiri, boneka lusuh yang dulu milik Meli, kini berada di salah satu sudut rumah itu, terlupakan oleh waktu, tetapi tetap ada, seperti menunggu sesuatu. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti boneka biasa, namun jika dilihat lebih dekat, mata boneka itu tampak mengawasi dengan tatapan yang sangat aneh, seolah ia tahu segala sesuatu yang terjadi di sekitar rumah itu. Beberapa orang yang berani mencoba untuk menyentuh boneka itu, melaporkan bahwa mereka merasa tubuh mereka dipenuhi oleh hawa dingin yang tidak wajar, seolah mereka sedang disentuh oleh tangan yang tidak terlihat. Dan meski banyak yang berusaha untuk meninggalkan tempat itu, suara tangisan bayi yang hampa tetap terdengar. Setiap orang yang melarikan diri akan merasa bahwa suara itu mengikuti mereka, seolah-olah mereka tidak pernah bisa benar-benar melarikan diri dari rumah itu. Mereka yang terlalu lama mendekati atau memasuki rumah itu seringkali mengalami gangguan dalam tidur. Mereka dihantui oleh mimpi buruk yang tak berkesudahan, di mana mereka melihat wajah anak-anak yang mengerikan, wajah yang terdistorsi tanpa mata, tersenyum dengan penuh kebencian. Pernah ada seorang pria yang dikenal sebagai seorang petualang dan pemburu harta karun yang mendengar tentang rumah Meli dan ingin menguji keberaniannya. Dia datang ke rumah itu dengan harapan bisa menemukan kekayaan yang tersembunyi, atau setidaknya mengungkap rahasia yang ada di dalamnya. Namun setelah beberapa hari menjelajahi rumah tersebut, pria itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Hanya satu hal yang tertinggal, sebuah foto yang ia ambil saat berada di dalam rumah. Dalam foto itu, tampak bayangan samar dari seorang bayi cacat, berdiri di sudut ruangan, matanya kosong dan mulutnya tersenyum lebar. Rumor beredar bahwa mereka yang melihat foto itu, atau mendengarkan cerita tentang rumah itu, akan menjadi korban berikutnya. Banyak yang percaya bahwa rumah tersebut kini benar-benar menjadi sebuah kuburan, bukan hanya untuk Meli, tetapi juga bagi siapapun yang mencoba menggali rahasia gelap yang terkubur di sana. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Meli, atau apakah kutukan itu akan pernah berakhir. Yang pasti rumah itu tetap berdiri, menjadi sebuah tempat yang dilupakan oleh banyak orang, namun tetap dihantui oleh arwah mereka yang telah menjadi bagian dari dunia gelap yang terlarang. Warga sekitar seringkali memperingatkan satu sama lain untuk menjauh dari rumah itu, tetapi tidak ada yang tahu apakah peringatan itu cukup kuat untuk menghentikan rasa penasaran yang muncul dalam hati mereka yang tidak percaya pada kekuatan dunia gaib. Namun satu hal yang pasti, kutukan itu tidak akan pernah berakhir, seperti yang telah terjadi pada Meli. Setiap orang yang melibatkan diri dalam dunia pesugihan dan kegelapan akan menemui nasib yang sama, terjebak dalam sebuah lingkaran tak terputus yang tidak pernah memberikan jalan keluar, dan rumah itu akan terus menunggu untuk menarik korban berikutnya. Kisah Meli yang tragis mengingatkan kita akan bahaya besar yang terkandung dalam keinginan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang salah. Dalam usaha untuk meraih kemakmuran secepatnya, Meli mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan keseimbangan hidup, dan akhirnya terjerumus dalam kutukan yang menghancurkan dirinya. Keinginan akan kekayaan instan, meskipun tampak menggoda, seringkali datang dengan harga yang terlalu tinggi, harga yang tak bisa dibayar dengan uang, namun dengan jiwa yang terperangkap dalam dunia gelap. Melalui kisah ini, kita diajarkan untuk selalu berhati-hati dalam memilih jalan hidup. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang sah
melalui kerja keras dan kejujuran, jauh lebih berharga, dan memberikan kedamaian yang tahan lama. Jangan pernah tergoda oleh janji-janji manis yang mengarah pada jalan pintas, karena itu seringkali berakhir dengan penderitaan yang lebih besar. Kehidupan ini penuh dengan ujian dan cobaan, tetapi kita selalu memiliki pilihan, memilih untuk mengikuti jalan yang benar. Meski lambat dan penuh rintangan, adalah pilihan yang akan membawa kita pada kedamaian sejati. Sedangkan jalan pintas yang mengandalkan cara-cara terlarang hanya akan membawa kita pada kehancuran, seperti yang dialami Mali. Oleh karena itu, ingatlah bahwa setiap tindakan yang kita ambil memiliki konsekuensi. Jangan biarkan ketamakan atau keputusasaan mengaburkan pandangan kita, dan selalu percayalah bahwa kekayaan sejati bukan hanya diukur dari materi, tetapi dari kebahagiaan, kedamaian batin, dan hubungan yang baik dengan sesama. Jangan pernah mengorbankan jiwa kita demi mendapatkan sesuatu yang hanya sementara. Kebaikan dan kejujuran adalah jalan yang paling mulia, meskipun mungkin tidak secepat jalan lain yang tampak menggiurkan. Hidup dengan hati yang bersih dan ikuti jalan yang membawa kita pada kebahagiaan yang sejati. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.